katanya sekedar datang hancurkan yang ada. Ataukah kau berpura-pura sampai ku percaya kau kan selalu ada, dan ku tahu kau tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua di Komunitas Tangerang Podcast. Hari ini kita kedatangan manusia cowok ganteng dan juga gondrong dan multi talentan. Ya. Talentan sih? Salah jawab. Talented tuh. Jadi hari ini kita kedatangan siapa, Der? Azel. Hai semuanya. Sebelum kita bertanya-tanya dan juga menguak aib dan juga kasus dari seorang cowok ganteng ini. Yup. Aduh, ada kasus Kayak apa? silet nih ya. Iya. Feni Rose. Mengungkap tabir ya. Nah, kalian jangan lupa subscribe dulu. Pasti ada nih yang nonton dan belum subscribe ya. Subscribe, udah gitu di like, udah gitu Komen. di share ya. Udah gitu di naikin ke sosial media masing-masing juga bisa kali ya. Boleh Ya, dong. sosial media lu apa, Zel? Azel DM. Azel DM. DM. Jadi di DM juga. Iya, bukan. Ya, bokap-bokap banget. Bercanda bapak-bapak. Lucu banget Si garing. Ya. Oke, Azel apa kabar? Lumayan. Lumayan. Stabil. Stabil ya. Mental stabil maksudnya ya. Tahu stabil. Gue kira Sebenarnya- lumayan waras. Iya, lumayan. Lumayan Agak banget. goyah sih sekarang. Karena PPKM kan dia? Bukan. Bukan Tadi apa? abis nyuci mobil. Gitu. Terus hujan. Oh, terus hujan. Sedih ya? Sedih. Iya, emang itu apa-apa. biasanya cobaan paling berat dari cuci mobil. Kan cuci mobil di mana Hujan. Jel tadi Jel sebelum kesini? Di itu Alsut. Alsut? Iya. Baru banget keluar nih. Hah? Jreng. Ya. Thank you. Thanks God. Terima Kita kasih berdarah. Tuhan. Demi jarum loh. Wih, gila ya. Gue relain. Rela-rela Motor. datang ke 37 ya kan, meskipun mobil kehujanan. Gak peduli. Tapi sakit hati tetap. Lumayan. Lumayan. Oh ya, Azel nih katanya jebolan salah satu pencarian bakat. Iya. Betul. Apa aja sih? Zel? Waktu kecil, ini serius ya? Kecil tuh SD. Serius, emang gue dari tadi Oh, serius ini ya. serius Lu doang banget, yang kurang bercanda malu. dari tadi. Waktu SD itu gue ikut ini, Pildacil. Oh, bener. Kemudian Dacil apa sih? Daicil. Ustad. Bisa. Masya Allah udah ganteng bisa ngaji lagi. Oh, pilih Jauh Dacil. banget sama kehidupan gue ya. Beneran itu. Beneran. Dan lu masuk sampai berapa besar tuh? Kan audisi pertama tuh ya. Nah dari situ udah nggak lolos. Oh gitu. Kenapa? Saya Apa karena lu udah gondrong pada saat itu? Belum dong. belum dong. Saya nggak tahu sih berharap apa dari tadi yang nanya masuk berapa besar ya ternyata masuk. Pokoknya nggak lolos. Dari situ ikut Idola Cilik. Ah, Oh, Idola Cilik. Idola Cilik. Habis itu di audisi pertama itu juga nggak lolos. Oke, itu tahun berapa tuh? Tahun 2007. Sekarang lu berapa tahun sih umur? Sekarang gue 24. 24. Muda Oke. sekali ya. Muda lah. Kita muda, lu doang yang Beda udah 3 tua. tahun lu sama gue berarti ya. Oh berarti lu 21. 21. Bang ya. Bang Azel. Bayi. Ya, Iya, habis lanjut. habis itu ikut The Voice di 2016. The Voice, The Voice. di RCTI ya kalau nggak salah RCTI. ya. Nah itu sampai 24 besar kok. 24 atau 30 besar gitu. 24 atau 30 besar. Terus masih lanjut lagi nyoba-nyoba. Udah dari situ kayak udah deh. Off Berarti air, di off The air Voice lu aja. yang terakhir gitu ya. Dapat masuk 24 besar ya. Betul di The Voice. Pengalaman apa sih yang lu dapetin dari mulai lu ikut Pildacil? Audisi kayak gitu dari mana sih? Udah gitu apa tadi sebelum Idola Cilik, Idola Cilik. udah gitu The Voice itu lu nyari apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini sih pengen ngetes mental Mental gua ya? gimana gitu ya, dan alhamdulillah disupport sama orang tua kan. Ya udah ikut aja. Kemana-mana Sampai- dianterin gitu kan? Iya, sampai waktu itu gue ikut juga. Oh, gue ikut ini juga, Indonesia Mencari Bakat. IMB. IMB. Trans TV ya? Trans TV. Nah itu gue masih SMP, kayak naik bis sendirian dari rumah ke Kuningan di tendean kan, Iya, benar. tendean demi ikut itu doang dan nggak lolos juga. Jadi, nah yang pengalaman yang gue cari adalah ya pengen nyari apa ya, panggung untuk gue tuh segimana nih, kemampuan gue di atas panggung tuh sampai mana gitu. Dan tau lah ya kan? Iya. Dan yang di The Voice itu jadi ceritanya si tim RCTI datang ke kampus. Lu kuliah di mana? Di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Oh di Bandung. Iya, di Bandung. Oke. Mereka datang ke kampus nyari talent gitu. Kalau lolos dari situ tuh langsung ketemu produser utamanya gitu lah. Kalau yang
di Sabuga itu dia yang ngantri dulu, yang boot baru naik. Kalau gue langsung, abis itu gue nyoba, iseng nyoba, lolos. Alhamdulillah. Ke Jakarta kan. Iya. Bisa ya iseng nyoba lolos ya. Iya, itu dia. Dengan iseng sih dia. Iya, Gua daripada juga- serius ya. Serius gagal mulu ya kan? Pas nggak serius langsung tempat besar. Oh, bener-bener. Terus. Terus kan gue di kampus ngambil gitar kan, Yap. jurusannya gitar. Terus gue iseng nyanyi, lolos ke Jakarta. Terus udah main, ada di blind audition. Hah? Gue main, lolos lagi. Loh, kok lolos lagi nih gue, gitu kan? Oh, malah lu nggak expect itu ya? Nggak expect. Soalnya pas datang ke sana juga penyanyi semua kan. Iya lah Jadi ya. kayak, aduh minder nih gitu. Apa lu lepas gitu? Apanya? Maksudnya lu dalam nyanyi pas apa? Karena nggak punya mental ada target. Iya, jadi nothing tulus aja Iya. kali ya. Jadinya keluarnya juga Ya udahlah ya gitu. Keluarnya enak Jel ya. Gimana? Keluarnya enak maksud gua. Jangan diladenin Tergantung, om ini. tergantung. Iya, om itu emang suka begitu kalau ngomong ya. Paham kan lu? Iya. Lanjut. Ya udah, habis itu sampai ke lolos pertama, habis itu pulang lagi, karantina lagi, lolos lagi. Alhamdulillah. Habis itu baru di situ tereliminasi. Tapi berarti lu sempet ngalamin on air di panggungnya langsung Yes, ya? betul. Di Dengan- 24 besar itu ya. Iya. Jurinya siapa aja gitu? Jurinya ada Judika pasti dong. Judika, Kakak Sleng, Ari Lasso, sama Agnes? Monica. Dan Itu sempet mantan gua Sel, gua kasih tau aja. Judika. Mantan pacar. Bukan pembantu gua. Gimana? Kacau. Mancingnya bagus ya gue? Bagus banget. Lu Secara kenapa nggak entertain dia udah jadi, Iya, Cok. harusnya dia jadi komedian. Iya. Iya, gitu. Lu cocok banget sih jadi komedian, tapi cewek harusnya. Udah. Oh, udah. Cuma dilanjutin Udah kayaknya. lanjutin. Dia apa aja Oke. bisa sih. Tadi gue mau nanya apa tuh lupa. Oh, lu berarti kan ketemu sama mereka secara pribadi dong? Betul. Iya kan? Karena kan ketika nggak on cam ngobrol. Ngobrol, betul. Itu lu sempet nyuri ilmunya nggak atau apa yang, Yang lu lu dapat dapetin apa dari mereka? Waktu itu tuh sempat diajak ke potlot sama kakak. Oh, kakak. Jadi Wow. tim kakak itu, Dia humble banget ya. yes, tim kakak semuanya diajak ke potlot, nongkrong bareng, ketemu Bim juga, gitu. Terus ya udah ngobrolin tentang apa namanya musik, terus diajak tur ke studionya gitu-gitu. Terus waktu dia manggung di PRJ juga kita diajak, Oh, diajak juga. diajak. Jadi apa opening act? Enggak, Nggak nonton, tapi dari Oke. kita ikut ke backstage-nya. Oke, siap. Ya jadi dia nggak ada ngajarin secara langsung, lu harus gini sebagai musisi gini. Ya ditunjukinnya dengan aksi aja. Ayo lu ikut gue. Lu suruh lihat jadinya ya. Jadi gue lihat gimana mereka prepare-nya segala macem, terus aksi panggungnya seperti apa gitu-gitu sih. Jadi gue Deket lagi ngeliatnya lu, cuy. secara langsung. Iya, jadi lebih dekat lagi. Maksudnya nonton lebih dekat. Iyalah, dan maksudnya nggak semua orang dapat privilege itu kan, Betul, gitu betul yang sekali. bisa lu dapetin dari lu ikut ajang itu sebenarnya niatnya cuma untuk pembuktian diri, Yes. iya kan? Tapi lu malah bisa dapat lebih dari situ kan? Itu dia. Itu ada nggak sih yang lu masih sampai saat ini tuh masih lu cari? Gue masih pengen ikut nih, apa gitu? Pengen coba-coba lagi nggak sih, Jel? Karena tujuannya untuk ngetes seberapa jauh gue bisa apa namanya membuktikan diri, jadi kayaknya cukup deh gitu. Jadi Karena- udah nggak mau lagi ikut-ikut kayak gitu ya? Enggak. Pencarian bakat. Nggak mau tuh. coba lagi? Mau sih, cuman ada beberapa hal yang gua nggak bisa ceritain. Aha. Itu jadi apa ya? Jadi urban legend lah di antara anak-anak talent search gitu, Yap. tentang gimana kondisi industri di sana gitu. Urban legend serem ya? Iya. Jadi kayak ada omongan-omongan yang ntar kalau masuk itu gini gitu. Udah tau lah ceritanya bakal kemana nih. Iya, ya udah kan? tahu, Benar. udah tahu bakal. Karena kalau biasanya orang udah masuk ke situ, dia tahu jelek-jeleknya, dia bisa magerin diri juga, Betul. ya kan? Lu jadi kayak, oh gua nggak mau deh gitu ke situ karena jeleknya ini, gitu. Sebenarnya lu tuh masih pengen nyari sesuatu untuk gua nih bisa nih lebih dari ini. Gue pada dasarnya seneng banget nyoba hal baru kan. Jadi Misalnya, ya itu dari yang gua jurusan gitar, abis itu gua iseng-iseng nyanyi, abis itu dari nyanyi itu gua nggak cuma sekedar nyanyi, gua bikin konten-konten yang apa ya, yang lucu ya gitu. Kayak gua iseng aja nyoba, gua seneng konten kayak itu apa di sih YouTube, contohnya di tuh? YouTube atau di mana? Gue pengen tahu kontennya konten apa, gue belum pernah lihat soalnya. Gitu. Sisi lain dari penyanyinya dia kan. Iya. Jadi dulu zaman di kampus tuh gue sering apa ya gini lah nongkrong gitu, Ya. gitaran gitu. Terus kalau lagunya Iwan Fals gue suka diruin suaranya Iwan Fals gitu-gitu. Oh, karakternya Iwan Fals lu ikutin. Oh, impersonate, Terus ya. tiba-tiba penyanyi siapa gitu. Nah, gue kepikiran kenapa nggak gue kontenin aja ya, iseng. Yap. Iseng, bener-bener iseng. Gue kontenin waktu itu lagu pertama kali viral itu lagu apa ya? Senyorita.
love it when you come. Nah, Camila itu gue Cabello pakai ya. gue pakai 7 suara penyanyi Indonesia viral. Itu masuk Indomuzik, Gram, Dagelan segala macem tuh. Nah, gue kaget. Loh, gue nih iseng doang loh gitu. Kok masuk situ ya gitu ya? Iseng berhadiah loh dia. Makanya repost dari awal gitu. emang lu tuh bagusnya iseng aja Zel. Lu kalau serius malah ketawanya dong. Itu ya. Itu kayaknya itu deh intinya. Iya benar. Gue harus iseng gitu ya. Harus Lu iseng. harus iseng. Moto lo harus iseng. Iya. Lu mah iseng aja ya Ada, kan. iseng aja. Gitu. Tapi nggak bisa, harus natural dong kayak Natural, gitu. iya. Dan katanya lu selain impersonate, selain lu nyanyi dan bikin lagu, lu juga punya usaha kuliner. Betul. Jadi gue buka tempat makan namanya Mojo Fries. Tuh, Ada Mojo di Fresh. Pasar Lama, Jalan Kisah Maun nomor 152. Patut didatengin nih, cip-cip Jadi ya kalau kan. kalau datang ke pasar lama kemana nih? Kan ada jam tuh. Jam. Heeh. Patokannya stick. Patokannya warung stick. Warung stick. Sebelah warung stick. Heeh. Jadi gue jualan Menunya apa aja sih? menunya itu cuma kentang goreng. Tapi kentang goreng bukan sembarang kentang goreng. Cakep. Pantun. Asup Ke aja. bawah, gua ke bawah, ke bawah. Maaf. Jadi kentang gorengnya itu yang selama ini kita kenal sebagai cemilan. Yap. Gue menjadikan itu sebagai makanan utama. Makanan beratnya. Ya, karena kentang itu kan juga karbohidrat. Benar. Nah, itu sebenarnya bisa jadi pengganti nasi, Betul. tapi mungkin untuk orang-orang Indonesia katanya kalau belum makan nasi itu belum makan. Belum kenyang. Iya, benar. mindsetnya seperti itu kan. Padahal di luar negeri tuh orang jarang nasi ya, malah lebih ke kentang, ya, ya betul. kan? Makanya di luar itu sangat laku banget kan kayak burger kentang gitu-gitu. Nah, gue pengen mencoba sedikit demi sedikit walaupun sulit gitu ya. Gue pengen ngubah mindset. Lu tuh bisa kenyang juga loh makan kentang gitu. Nah, caranya kita kasih porsi yang banyak, terus kasih topping-topping kayak Yang beda-beda ya. Ada ayam, ada udang gitu-gitu. gitu. Oh, toppingnya ada ayam, ada udang. Ada Itu telur gitu. mateng ayam sama udangnya. Belum jadi. Masih Lu pikir aja sendiri. masih beneran ayam, masih ada bulunya. Gue kira ayam. Lu cabutin sendiri belum makan tuh kentang ya kan. Aduh, pertanyaan macam apa itu Ratu ya? Oke, dan itu sejak kapan lu menekuni bisnis ini? Iseng ya awalnya. Iseng, awalnya udah pasti. Asal tuh emang hidupnya iseng Itu doang. tuh sejak kapan ya? Tahun kapan lah, tahun-tahun. 3 bulan lalu lah. Oh, baru berarti ya? 3 bulan. Terus kenapa lu kok milih, gue pengen jualan ini deh gitu? Tadinya mau standar lah buka tempat kopi gitu ya. Gue pengen buka Coffee shop bisnis sekarang apa ya? ya, coffee shop gitu ya. Tapi udah banyak banget pertama itu yang akhirnya gue nggak bisa jadi organik. Gue tuh orangnya pengen autentik aja gitu loh. Pengen sesuatu yang Beda baru, sendiri yang gitu fresh ya. ya. Walaupun memang sebenarnya agak nyali sih. Iyalah. Nyali banget gitu. Gue belum pernah pengalaman bisnis, tapi sekali buka bisnis sok-sok beda dari orang lain gitu. Tapi nggak apa-apa. Kelihatan serius sih jatuhnya ya. Jadinya kayak serius gitu. Kayak gue pengen organik aja gitu. Kenapa mbak? Kelihatan serius. Emang kenapa dia dari tadi kelihatannya bercanda? Enggak, maksudnya dia walaupun niatnya main-main tapi di mainnya benar-benar serius. Oh, serius gitu. dong, ini kan urusannya sama duit, ya kan? Gue tahu lu pasti mikirin bisnis lu mikirin jangka ke depan kan? Yes. Sebenarnya lu tuh dari main musik itu bisa nyari nafkah nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Berarti off air lu jalan ya? Sebelum PPKM ini jalan. Ketika PPKM apa yang terjadi? Gimana? Mati. Adira? Atau Jadi- pandemi nggak usah PPKM, pandemi dari awal deh 2020 itu gimana? Awal pandemi sebenarnya masih ada wedding gitu-gitu, masih ketolong wedding lah. Karena walaupun PSBB dan lain-lain, kan orang juga harus menikah gitu ya. Nah, Kan orang juga harus menikah, Der. yes. Iya. Nah, ada beberapa yang apa namanya berani lah untuk ngadain acara. Iyalah. Belum menikah ya? Kok lu dalamin lagi sih? terus. Gua udah diem lo tadi, Jel. Kampret banget ya. Enggak, bukan belum menikah, belum bisa menikah ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau Nggak gua sih ada sampai sekarang jodohnya. belum menemukan ya. Karena Iya. kan pernikahan itu harus dipikirkan matang-matang gitu Iya. kan. Dan sampai sekarang dia nggak Pernikahan itu kayak mateng-mateng. politik. Betul. Gimana tuh Pak Politik? Jadi ada negosiasi dong. Iya. Gimana kita bisa nyatu lah nanti. Iya. Nanti aja kita ngobrol di belakang. Oh iya benar. Ya lanjutin lah bangsat. Kenal lagi. Ya, soalnya sini yang belum nikah ada banyak. Ya contohnya Nopal. Belum menikah Pak. Lu kok nanya lagi? Aduh, si penting. Lanjut ya, gimana Ya, pandemi? Terus sampai mana tadi? Sampai Sampai ini ada wedding perkawinan tuh, itu iya penting. penting, harus ada yang kawin Iya, nih. jadi orang mau nggak mau tetap ngadain acara dan undang band gitu-gitu. Nah, kalau di apa namanya kafe reguler gitu-gitu emang Udah nggak ada sama sekali ya. Iya. Tapi ke budget lu ngaruh nggak sih? enggak Ada sih ya. perubahan formasi enggak? Enggak, kalau gue gini, gue kan MC. Yap. Ketika Kan lu MC ya? bukan sih Pak, saya. Kenalan dong. Dera.
Ratu. Oh iya. Bodoh Ntar gue amat. pakai ya. Apanya? Jasanya. Jasanya. Jangan kemana-mana, Zel. Lanjut, Iya, lanjut. lu jangan biasa berdua lu. Ya, terus? Ya, jadi maksudnya sebelum pandemi sama sekarang nih ketika pandemi itu budget gue tuh beda. Heeh. Karena kan orang juga bikin acara untuk IO gitu kan, yang mereka juga perbudgetannya beda juga karena harus ngehidupin orang-orang di dalam IO-nya itu sendiri. Kalau lu gimana? Kalau gue jadi gini, agak serius sih. Serius. Gimana Jel? Aduh, gue tahu nih Denting bukan sih lagunya Meli ya? Bimbang. Oh Bimbang, udah ganti ya? Aduh, gue salah lagi. Jadi Anda. gue sangat percaya bahwa ini klise banget, sering Iya. banget diomongin, rezeki udah ada yang ngatur segala Betul, macam. betul. Jadi sebesar apapun penghasilan gue, kalau pengeluaran gue juga gede, kayaknya akan sama-sama aja dengan yang penghasilan kecil tapi Pengeluarannya dikit. Yes. Benar. Gitu. Jadi gue mentaker-taker nih kayak sebulan itu gue bisa dapat berapa dari musik. Sebanyak apapun gue manggung, gue akan ngeluarin pengeluaran yang sebanding juga gitu. Bukan sebanding maksudnya. Oke lah, banyak juga karena gue ngerasa banyak duit nih. Oh iya. Gitu. Jadi gue ngeluarin banyak. Seenak-enaknya lah ya. Iya. Nah kalau saat gue lagi nggak ada manggung atau manggung cuman beberapa kali sebulan, Lu nyetop lah berarti gue ya? kan jadi ngirit. Jadi akan sama aja gitu. Oh, gitu. Jadi gue nggak pernah masalah. Jadi lu jadi jarang ringbat ya. Iya. Beli sampo yang ada murahan ya. Samponya udah ke Rejoice Saset. Sekarang udah mulai sasetan ya. Sasetan lah. Botolnya kayak udah tinggalin deh. Iya benar. Dia 2 saset lo sekali keramas ya. Wangi Sabun banget juga. sih rambutnya sih. Iya. Sabun juga sabun batangan. Oh, oke. Yang di bolongnya tengahnya bolong ya? Yang kalau lagi basah suka jatuh ke lantai. Gitu. Aduh, itu lagi bangke-bangkenya tuh Relate momennya tuh. banget itu untuk anak-anak kos yang masih jomblo Betul. ya. Nah sebenarnya karena apa namanya, gue juga main musik hobi kan, jadi senang aja gitu main musik. Jadi walaupun gue apa namanya jarang manggung segala macam, gue tetap berkarya di Instagram gitu. Iyalah Jadi pasti. nggak akan memberhentikan gue dari Karena musik. passion lu di situ kan. Iya. Lu udah mulai masuk, ada endorse nggak masuk ke lu nggak sih? Masuk kemarin Scarlet Whitening Wih, tuh. Wih, pantas putih ya sekarang Anda. putih. Iya, gue mau beli juga produknya ya. Iya. Gue bersihan kan sekarang. Parah lu, terang banget nih kena lampu kayaknya. Iya. Iya. Kalau dulu Butak sih. kotoran ya. Kotoran. Sekarang berarti penting nih begini ya. Jadi lu udah mau mulai masuk endorse nih. Masuk endorse beberapa, ada apa namanya sepatu juga. Sepatu. Lu di handle sendiri apa ada Ada manajemen? manajernya nggak sih? Sekarang sendiri. Masih sendiri ya. Kalau dulu sempat ada yang megang endorse gitu-gitu. Tapi kayak gue belum butuh deh gitu. Karena gue sebenarnya kalau misalkan ngelihat apa namanya entertainer atau selebgram gitu, misalkan mereka naruh namanya dia, terus kayak profesinya apa, habis itu kayak ada for endorse, hubungi ini kayak Gimana Iya, gitu? kayak Bukan lu banget kayak gitu pokoknya ya. iya gue sih ngerasa kurang gitu ya. Kalau misalkan dia segede let's say Raffi Ahmad gitu, ya oke lah gitu. Cuman kalau lu masih yang di situ Public gitu, figure, public anjing. figure gitu. Malu Kayak gua. iya, gue ngerasanya kayak enggak deh gitu. Karya gue belum sebesar kayak yang udah-udah Iya, gitu kan. gue sih merasanya gitu. Seperti Kayak gue ngerasa belum. Lu lebih jatuhnya sadar diri lah ya. Iya, Iya, bagus paling gitu. gua naruh. Berarti lu masih ngasih ruang untuk bertumbuh ke diri lu sendiri sih kalau kayak gitu. Iya, caranya. betul. Musik udah bawa lu nyampe kemana aja sih? Kita ngomongin tempat nih ya, tempat. Musik udah bawa lu kemana aja? Paling jauh deh, atau yang dulu tuh lu cuman bisa, gua suatu saat akan kesini. Apa ya? Tempat kah, acara kah gitu, atau ketemu orang siapa kah gitu. Masuk TV sih. Oh, masuk TV. Yang The Voice itu. Itu paling jauh gitu. The Voice itu. The Voice terus. Klasik sih ya masuk TV tuh ya. Iya, Karena itu- zaman dulu kan orang kayak gue juga gitu kan, ada lah kepengen kayak gue tuh pengen banget nih nge-MC-in acara padi misalnya. Gue pengen nih nge-MC-in padi gitu. Dan ketika tercapai tuh rasanya tuh Ya. kayak gimana, terus gue nyombongin ke orang tuh kayak berulang-ulang, Pasti. gue nggak bosen gitu. Pasti. Dan lu berarti masuk TV gitu. Iya, sebenarnya bukan tujuan gue, tapi kalau pertanyaannya adalah sejauh apa ya segitu gitu. Sampai Cuman situ emang ya. bukan tujuan gue sih. Lu tujuan lu tuh apa sih? Ngembangin bakat dia aja, sama nyari jati diri bukan? Buset, Mungkin sampai sekarang belum ketemu jati diri. Mungkin sejatinya gue ini ya entertainer ceritanya ya. Jadi gue tuh banci kamera banget. Jadi kalau misalkan apa di depan orang atau di depan kamera itu gue bisa. Jadi apa emang aja? Seneng aja gitu. Oh. Seneng. Sebelumnya lu pemalu atau enggak sih? Apa udah pede dari kecil?
kalau di luar tuh kalau orang nggak kenal gue pasti ngiranya gue pendiam. Pendiam iya lu misalnya kelihatan pendiam sih sebenarnya. Muka gue tuh kayak yang bete gitu. Jutek lah. Padahal gue emang nggak suka sama orang itu. Oh gitu. Jadi dari si Dera ngelihat lu bete, sebenarnya lu nggak suka sama Dera? Nggak suka. Oh, gitu. Gue juga nggak suka sama dia. Iyalah. Cowok. Cewek gue sukain lah. Oh gitu ya. Karena kalian straight ya. Oke. Balik lagi ke keluarga lu. Jadi sejak kapan keluarga lu ngedukung? Support banget lah. Gue tuh diajarin main gitar sama bokap dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD dia. Oh berarti yang bokap lu juga senang sama musik ya? Iya. Apa lu kelahiran bokap nyokap musisi atau seniman? Nggak ada? Oh nyokap tuh penari. Penari. Seniman berarti emang hidupnya di dunia seni berarti kan? Jadi darahnya dari Nah kalau nyokap tuh nari sampai ke Belanda, ke Inggris gitu-gitu zaman dulu lah. Terus, tradisional atau modern dance? Tradisional. Tradisional kalau keluar mah pasti nggak mungkin. Barat. Ada modern dance. Lumayan terkenal nama sanggarnya Putih Melati di Rawamangun situ. Wow. Sampai sekarang masih nari nyokap? Udah nggak? Sekarang reuni doang. Oh, reuni. Jadi kalau ada acara alumni Sanggar Tari itu dia suka datang gitu-gitu. Oke. Dan sekarang yang nerusin darah seninya lu ya berarti ya? Alhamdulillah ada penerusnya. Pernah nggak sih ada dibilangin sama bokap nyokap lu? Ya lu kerja dong yang bener gitu, jangan main musik gitu. Nah, sebenarnya nggak pernah diomongin kayak gitu, cuman gue pengen digituin gitu biar gue ada rasa nggak enak gitu loh. Tapi ternyata enggak. Ternyata nggak pernah ya. Menurut saya gue menganggap itu sebagai komplimen ya, kayak ya udah kayak gue support lu mau ngapain selama positif dan nggak macem-macem gitu. Tapi lu buktiin apa yang bisa lu dapat dari situ dan sejauh ini mungkin bokap nyokap ngelihat kayak oh bisa nih ngasilin duit dari musik gitu walaupun bisa dibilang nggak seberapa gitu cukup diri sendiri lah cukup buat diri sendiri gitu ya itu privilege sih menurut gua ya punya orang tua yang segitunya jadi kan jarang yang kayak gitu kan nah untuk semua yang nonton kita di sini udah lihat Azel kan dari tadi dan belum subscribe kamu anak durhaka nah. Parah banget sih kalau menurut gua. Parah. Iya kan, lu belum pernah kan dikibasin Azel tengah jalan, hati-hati lu ya. Dikibasin apa? Rambut. Oh rambutnya? Iya. Belum subscribe lu. Macem-macem lu ya. Jadi subscribe dulu, udah gitu di like, di komen, di share. Jangan lupa juga diintip YouTube-nya Azel. Di mana sih? Azel Dinangga. Azel Dinangga. Azel Dinangga tuh. Silahkan dilihat. Bukan di Mangga ya? Bukan. Dinangga. Iya, jadi di sana lu juga bisa tahu yang tadi kita ceritain ya kan. Kalau Azel tuh bisa bikin satu lagu dinyanyiin oleh berbagai macam suara. Oh, Komunitas Tangerang harus lihat nanti kita bakal lihat Azel impersonate ya. Iya, dan sekarang gue juga mau nanya, lu kan udah punya lagu nih. Yes. Judulnya apa? Judulnya Hilang Arah. Hilang Arah. Curhat ya Bapak. Ini lagu baru. Lagu baru. Video klipnya udah ada? Udah ada tapi belum di up ya? Belum di up. Tadi yang sebelum kita ini lu udah nyanyi kan? Yes. Itu lagunya ya? Itu lagunya. Enak sih menurut gua. Ya kan? Itu dari mana inspirasi? Lu bikin sendiri atau nyanyi lagu orang? Itu gua dari cerita gue sendiri. Hilang arah. Jadi gini, gue ceritain dari. Boleh? Gua kasih tahu lu kiblat ke Mekah gitu, nggak usah susah-susah. Bukan kiblat itu. Ya. Oh, bukan kiblat. Kasih tahu Jel biar paham. Susah nih perempuan. Gimana? Cari tempat apa? Kasih tau. Ntar ya. Iya. Gimana? Boleh, silakan. Nah, jadi ini kan gue belum pernah launching lagu sebelumnya untuk solo gue untuk single. Nah, saat gue mau nge-launching, gue pengen orang tuh easy listening ngedenger lagu gue gitu. Makanya gue bikin lagu yang dalam tanda kutip sepop mungkin. Jadi nadanya gampang, liriknya juga relate, gampang diingat dan akhirnya terjadilah si lagu itu dan kebetulan gue baru merasakan yang namanya hilang arah itu. Kenapa hilang arah? Karena di saat pertemuan kasmaran kita ya, setiap orang kan pasti merasakan ya, percintaan lah klasik. Iya, Dera doang yang enggak emang. Kita nyari ke A, nyari ke B, nyari ke C. Sebenarnya itu kan nyari jalan untuk pulang gitu. Kita tuh pengen punya rumah gitu, yang bisa kita saat kita capek, kita berkeluh kesah ke rumah itu pulang istirahat gitu ya, tidur segala macem. Tapi kok ada aja halangannya. Yang A nggak disetujuin orang tua, yang B beda agama gitu-gitu kan. Oh belum pernah. Yang C dia bulunya mau dianya enggak, kan ada yang kayak gitu selingkuh. Ya kan? Nah, gitu. Itu kan ya gue ngerasa hilang arah aja kayak gue sebagai ikan di dalam akuarium bulat, lu cuma muter-muter aja.
yang biasanya lu tuh di kolam bisa kemana-mana. Tapi kalau saat lu masuk akuarium yang fishbowl gitu, kayak lu ya udah di situ aja lu nggak nemu jalan pulang gitu. Buset, berat banget ya. Makanya video lirik gue nanti ada ikannya di situ. Waduh, keren. Kan iseng dia bikin lagunya, cuma dalam banget. Iya, liriknya. Tadi kan lu bilang lu bikin alirannya sepop mungkin. Sebenarnya aliran lu apa? Lu nyamannya di mana? Nah itu sering ditanyain tapi gue nggak bisa jawab karena lu di mana aja bisa gitu. Iya, jadi ada genre-genre yang kalau gue nyanyiin gue seneng gitu. Cuman kalau gue dengerin kayak lebih milih yang lain gitu. Kalau untuk gue nyanyiin memang gue pop banget sebenarnya. Gue seneng nyanyi yang beneran nyanyi gitu. Kayak karena gue dari kuliah itu suka reguleran di kafe-kafe yang mana lagunya pasti kan Top 40. Top 40 gitu. Yang bener-bener buat gimana nih biar orang-orang pada tahu si lagu ini gak cuma gue doang. Nah itu untuk nyanyiin gue lebih ke pop. Cuma kalau untuk yang gue sering dengerin hari-hari sebenarnya 90s. Oh, 90s-nya tuh kayak Chicago, Air Supply gitu-gitu loh. Itu untuk didengerin tuh enak banget gitu. Gue juga seneng sih ngedengerinnya ya. Dan kalau inspirasi lu dari mana? Band yang ngasih lu inspirasi atau solois yang ngasih lu inspirasi itu siapa? Di lagu ini gue terinspirasi sama Dewa 19. Dewa Ari Lasso atau Once? pas Once? Atau lu spesifik ke Ahmad Dhani-nya? Spesifik ke Ahmad Dhani. Jadi apa yang gue dengerin, jadi gue pas bikin lagu ini, gue mau bikin musiknya kayak Dewa kayak ya udah gue nggak mikirin lagu apa yang bagian Ari Lasso atau Once, tapi kayak ya udah ngalir aja. Ya, vibe-nya tuh nge-vibe kesana berarti lu ya. Wah, kalau misalnya gitu berarti pantesan tadi gue ngedengernya tuh langsung nyaman gitu loh. Jadi kan orang tuh ada preferensi musik beda-beda kan. Tapi kalau misalnya yang kita bilang gua nyaman di 90s, lu juga nyaman di situ gitu. Lu bikin lagu dari situ, biasanya vibe-nya kena gitu, Der. Kalau lu sendiri kan metal gimana? Kalau gue sih nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Menurut gue Tanya cuma Mas Anang. loncatan aja. Jadi kalau buat komunitas Tangerang pengen ngundang Azil melalui siapa kan manajer belum ada atau DM langsung? Langsung ke Instagram bisa? Di Instagram gue naro sekarang kan bisa dipencet tuh kontak, kontak, email, tuh bisa dari situ. Tuh buat komunitas Tangerang jangan lupa kalau lu penasaran pengen ngundang Azel, langsung follow aja Instagramnya, ya kan? Bener. Azel DM Azel ya? DM, terus langsung DM beneran. Iya, itu langsung pencet kontaknya aja. Iya. Lu tuh indie apa ikut major record sih label? Indie sih sendiri. Lebih ke indie ya? Iya. Dan lagu baru satu? Lagunya ada banyak, cuman yang gue rilis ini satu dulu. Rencana lu bikin mini album atau gimana? Rencananya album. Jadi setiap 2 bulan sekali, rencananya gue upload satu lagu. Single sekarang kayak gitu kan? Sampai 3 atau 4 kali gue kayak gitu. Nah. Baru yang kelimanya gue jebret nih 12 lagu satu album gitu. Tapi udah ada 12 lagu Materi udah itu. siap berarti ya? Udah ada. Oh. Wow. Udah kayak band-band sekarang kan single setiap berapa bulan sih Val? Biasanya kayak gitu? 6 bulan atau 3 bulan kali gitu ya? Tergantung keproduktifan masing-masing ya, beda-beda ya. Yang penting ekstensi kan? Iya, lu ada tim gak sih kayak gitu atau lu bikin sendiri, ngulik sendiri atau? Itu tadi apanya? Lagu. Lagu. Kalau lagu gue sendiri semuanya. Enggak tim Semua buat sendiri. promo juga Kalau buat promo ada. tim Ada. ya? Ada. Tapi lu ngumpulin materi lagu literally sendiri. Sendiri. Gila sih. Gue produksi sendiri, mixing sendiri, bikin lagu sendiri. Masteringnya baru ke orang. Iya. Memang pasti begitu. Lu nggak mungkin juga mastering sendiri kan? Bisa aja sih, cuman bisa aja. nggak maksimal aja. Iya benar. Lu udah merasa puas belum dengan karya lu sekarang? Puas. Puas. Untuk ukuran gua ngerjain sendiri puas. Iyalah ya. Cuman kalau ukurannya gue itu ngebayar orang untuk ngerjain lagu gua, produksi lagu gua, ya belum lah. Belum lah ya. Cuman karena ini semuanya gue sendiri kayak oke nih, not bad gitu untuk karya pertama gitu. Lu ini gak sih, masih ada gak sih pengen sesuatu gitu dengan musik ya? Gue masih pengen ini nih bikin konser sendiri gitu misalnya atau apa sih yang lu pengen dalam waktu dekat ini lah? Pastinya Pak. Yang paling dekat Album ya? album, karena menurut gue sebagai musisi tuh kalau kita punya album kayak Belum dapat ijazah lah ya. iya identitas aja Identitas gitu. ya kan? Kayak lu baru lu terlahir sebagai musisi gitu menurut gue. Ini karya gua loh. Iya, sebenarnya balik lagi ke gengsi diri sendiri gitu. Oke, lu punya Instagram terus tulisannya musician, karya lu mana gitu. Iyalah. Gitu. Gua ngerasa kayak gitu. Makanya gua selama ini cover. Kayaknya kalau gua nggak punya karya sendiri,
agak bukan musisi nih gue. Gitu. Dan bahkan suatu saat lu bisa dilupain namanya cover kan? Yes, iya kan? betul. Orang tetap akan balik lagi ke penyanyi aslinya gitu kan, betul. kayak gitu. Dan lu tuh pernah gak sih mikir kalau gue nih capek di musik gitu? Ada jenuh nggak? Pernah ngerasain Karena kan lu jenuh sekarang nggak? ada bisnis kuliner juga kan, gitu. Lu Satu bisnis waktunya kuliner juga kan siapa yang ini? ribet tuh, Jel. Iya, kalau di musik pernah lah. Kalau misalkan gue ada reguler gitu ya, yang tiap minggu, terus kayak setiap ketemu hari itu, aduh, gue jadi apa ya? Jadi Males jadinya. Males. Tapi saat gue lepas dari itu, pasti gue kangen lagi main musik gitu. Jadi selalu ada attraction lagi untuk gue balik lagi ke musik gitu. Jadi nggak bisa diganti sama apapun sih. Seseru apapun gue buka bisnis segala macam, gue bisa nyari duit yang lebih besar mungkin selain musik. Tapi musik selalu manggil gue lagi. Azil. Serius banget ya. Zil, sini dong gitu kan. Lu pernah ngerasain Musik demam nih, gitu. panggung nggak, Jel? Sebelum perform gitu? Pernah nggak ngerasain itu? Pernah. Apalagi The Voice. Iya. Jadi- Cara supaya cairnya gimana, Jel? Caranya sih gue juga nggak tahu ya, karena Stretching atau Jalan aja udah gitu. Iya. Pas di atas aja. malah ngalir gitu aja ya? Iya, jadi waktu The Voice gue mau sendawa. Gak apa-apa. Dia mau sendawa Nova. Ini kopi boleh nggak? Boleh dong. boleh. Jadi lu ada momen seperti itu juga ya? Iya, jadi boleh gue minum dulu nggak? Boleh. Makanya tadi gue diem aja, emang Dera gitu. Tadi orang mau nyalain rokok juga lama gara-gara Dera emang. Buset. Nikmat. Gimana, Jel? Lanjut, Jel. Allah, orang nih kenapa ya? Mantap banget. Anjing. Anjing. Gila lu emang. Jadi saat gue di The Voice itu pertama kali gue masuk TV ya. Heeh. Terus bukan cuma sekedar perform tapi dinilai gitu loh. Iya benar. Ada jurinya. Itu sih yang bikin berat ya. Iya, mending jurinya yang biasa-biasa itu. Kakak Sleng, Ari Lasso, Judika dan lain-lain. Itu saat gue naik dari kepala sampai ujung kaki itu kesemutan semua. Oh jadi demam panggung lu begitu ya? Iya, gue hampir nggak bisa napas. Pas udah mulai intro, baru oke, tarik napas, baru gue nyanyi. Dan itu getar banget. Sampai selesai lagu, tangan gue masih gini nih, Oh lu pakai bawa gitar ya? main gitar. Itu tetap bawa gitar ya? Bawa gitar. Di atas panggung tuh. Soalnya gue nggak apa ya? Bingung mau ngapain Iya, karena lu jadi terbiasa bingung. bawa gitar. Iya benar-benar. Kayak nggak ada pegangan aja sih. Iya kayak yang ada teman-teman. Nanti aja di belakang. Biar dipegang. Oh gitu. Gua ngeri ya sama lu dua lama-lama. Enggak dong. Ajel tuh udah punya cewek. Ya kan, Jel? Oke, next. Oh, jadi kelakuan kalian berdua ternyata sama ya. Oke, baiklah kalau One night begitu. stand ya. Lu pernah lu pernah nggak bikin sesuatu yang malu-maluin? Menurut lu ketika lu perform? Apa ya? Pernah Ada gagal yang nggak? nggak yang nggak terlupakan. Salah lirik gitu. mungkin pernah nggak? Iya. Kalau gue pernah hit nada tinggi, Iya, goyang. Iya itu. Iya. Itu sering. Itu pas kapan? Di mana? Wah, sering Dan itu. siapa yang sadar, Zil? Jadi kalau kita manggung kan show must go on ya. Iyalah. Jadi orang nggak peduli gue dalam kondisi apa, lagi pusing atau lagi sakit, lagi nggak enak badan. Ya udah yang penting orang taunya gue bisa nyanyi gitu kan. Nah saat gue nyanyi, waktu itu wedding di Garut, Jauh sekali jauh Anda. banget emang. Gue nyanyi terus pas nada tinggi ya gitu. Gitu. Lu nyanyi lagu apa? Lupa, gue lupa. Pokoknya itu sering banget terjadi. Cuman malunya lu nggak lupa ya? Mukanya harus stay cool. Oh gitu, saya cool. Oke. Iya. Cuman kalau udah ketahuan apa namanya fals banget, gue malah jadi bercandain gitu. Iya benar. Gue juga gitu sih. Iya kan. Sorry, Ya, ini mau gimmick mau doang gimana? sebenarnya, Udah gitu. malu, ya kan? Udah terlanjur lah. Nah, satu pertanyaan terakhir buat lu nih, Zel. Untuk anak-anak muda di luar sana, secara umur lu baru 24 kan, perjalanan lu masih panjang banget ke depan. Amin. Amin. Ada nggak, maksudnya petuah-petuah atau tips-tips menghadapi pandemi ini? Waduh, susah banget ya pertanyaan. Oh, menghadapi gue. pandemi. Ya. Menghadapi pandemi. Kan udah ngelewatin itu Iya, kan. kan mereka musisi-musisi banyak banget yang kehilangan kerjaan lah. Udah pasti lah ketika pandemi ini. Termasuk Anda kan? Gimana caranya untuk tetap kuat seperti Azel? Aduh, susah banget ya, kayak tarik nafas berat banget ini ya Allah. Saya juga ngerasain hal yang sama sih. Tenang. Kita bertiga sama. loh. Tenang kita semua merasakan. Sebenarnya nggak cuma musisi ya yang terdampak. Yap. Banyak banget. UMKM, Ya, Bang. terus orang-orang yang kerja di musik semuanya sound system, kru segala macam gitu. Jadi Semua lapisan kena semuanya ya? pasti kena. Cara menghadapinya sih
apa ya? Jangan berhenti bikin sesuatu. Kayak gini nih. Ini kan hal-hal yang mungkin gak kepikiran sama kita yang cuma rebahan di rumah gitu. Sebelumnya gak pernah mikirin kayak gini sih. Iya, cuma ada angan-angan doang. Iya, jadi semuanya itu balik lagi ke kemauannya juga ya. Kemauan dan best of luck. Jadi keberuntungan kita tuh nggak tahu datang dari mana. Gitu. Iya bener. Kayak gue iseng-iseng bikin konten di Instagram, tahu-tahu bisa main di OVJ, main di ini, di ini. Oh iya pernah main OVJ juga loh? Pernah. Jadi buka banyak pintu yang selama ini lo nggak tahu ada gitu ya? Yes, wah, itu. Keren. Lo ngelawak apa impersonate? Gue impersonate, cuman gue dapet sketsa gitu, masuk ke cerita, lumayan lah. Ya itu. Jadi jangan berhenti berkarya deh. Apapun itu lu kerjain aja lah. Mantap Azel. Jel. Nih sebelum tutup Jel. Iya. Gue pengen dong satu lagu impersonate dong, please. Lu di OPJ udah kan, ya kan? Iya. Di Indo Viral juga udah. Gue pengen secara live nih lihat secara langsung kan. Tadi padahal kata Azel jangan ada impersonate. Iya, tapi terserah kita berdua. Iya, dan lu nggak bisa nolak Jel. Jel, lu pengen kita nih lagi pandemi nih. Gue stres Jel. Gue pengen cita-cita gue pengen dengerin impersonate sekarang. Impersonate song. Bikin orang bahagia udah pahala gitu. Penyanyi Indonesia aja, penyanyi Indonesia. Jadi sebenarnya gue udah menghilangkan si branding ini dari lama karena gue pengen orang fokus ke karya gue aja gitu. Tapi demi Jarum, jangan dong, jangan. Demi persahabatan lah. Demi persahabatan kita. Lu sahabatan sama Dera? Enggak sih, baru satu inkubator dulu. Inkubator. Oke, baik. Ayo lanjut. Lagu apa nih? Bebas terserah aja. Bebas. Aduh rekam. Oh iya bener rekam. Ntar dulu. Kampret. Aja Jel. Denting piano kala jemari menari, ada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintih hujan bersama sebuah segitu aja. Keren banget. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share-nya ya. Azel, thank you. Terima kasih. Semoga lagunya melanglang buana sampai albumnya ke juga nanti lancar waktu launching ya di bulan Oktober ya. Amin. Kalau gitu jangan lupa tonton terus semua komunitas Tangerang Podcast barengan sama Ratu dan juga Dera dan juga sama Angie juga ya. Yap, harus dong. Kita pamit dulu kalau gitu. Yep. Bye-bye.